Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fratus Soleha, Prodi PGMI kelas D4. Dengan video ini, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya presentasikan, yaitu mengenai pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Baik, langsung saja mengenai pembahasan saya. Yang pertama yaitu mengenai apa itu pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia ini merupakan negara yang sudah berkembang, tetapi belum mampu untuk mencapai ekonomi yang stabil. Seperti salah satunya adalah distribusi pendapatan yang tidak merata dengan penduduknya. Pendapatan ini akan didistribusikan secara merata jika setiap penduduknya menerima hasil yang sama, bagian yang sama dari hasil produknya itu. Dan masyarakat juga akan mendapatkan hasil produksi jika didistribusikan pendapatannya secara merata. Nah, sebenarnya apa sih pengangguran itu? Dari pandangan pemerintah, pengangguran itu dipandang seperti beban ekonomi, dan ekonomi dengan jumlah pengangguran yang besar secara alami harus mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung mereka. Di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya memiliki lebih banyak kesempatan kerja, biasanya berarti memiliki peluang untuk bekerja sendiri, seperti memulai bisnis sendiri daripada mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji tetap. Jika masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran, seperti di negara-negara industri, maka solusinya adalah menciptakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan bisnis yang ada. Nah, pengangguran sendiri itu adalah situasi di mana seseorang tuh ingin bekerja, tetapi tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, atau juga bisa disebut dengan seseorang yang sedang mencari pekerjaannya, seperti lulusan SMA atau lulusan sarjana yang masih bingung untuk mencari pekerjaannya, ataupun dia yang sedang mengelamar pekerjaan tetapi belum ada ketetapan untuk diterima. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau pendidikan yang memadai cenderung lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kemajuan teknologi sering menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di berbagai sektor industri, tetapi di sisi lain juga membuka kesempatan kerja baru pada bidang-bidang tertentu yang sedang berkembang. Nah, kemudian pengangguran juga disebut dalam berbagai jenis penganggurannya, seperti setengah menganggur, yaitu keadaan ketika seseorang sebenarnya memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya belum penuh, seperti pekerja yang pada umumnya. Biasanya, mereka hanya bekerja saat dibutuhkan oleh pemberi kerja dengan waktu kerja yang tidak menentu, misalnya hanya beberapa kali dalam seminggu atau bekerja kurang dari jam kerja normal setiap hari. Kemudian pekerja paruh waktu atau pekerja harian juga termasuk dalam setengah menganggur karena pekerjaan dan pendapatannya tidak tetap. Kemudian pengangguran terbuka, yang dimana kondisi ketika jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang mencari kerja. Akibatnya, ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja, atau perkembangan industri yang kurang berjalan dengan baik. Ada juga yang mengatakan pengangguran itu disebut dengan pengangguran tersembunyi, ketika keadaan jumlah pekerja lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan. Hal ini membuat sebagian pekerja tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau pekerjaannya tidak menjadi maksimal. Contohnya, dalam satu usaha terdapat terlalu banyak pekerja sehingga tidak semua orang mendapatkan tugas yang seimbang. Ada yang sedang bekerja atau ada yang sedang bekerja tidak sesuai. Jadi keadaan seperti ini juga sering terjadi di daerah pedesaan, terutama pada sektor pertanian, karena luas lahan yang terbatas membuat tenaga kerja menjadi berlebihan, dan pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jenis pengangguran ini banyak dialami oleh petani dan nelayan. Petani biasanya bekerja saat musim tanam atau panen. Tapi ketika musim panen selesai atau terjadi gagal panen, mereka tidak memiliki pekerjaan sementara waktu. Begitu juga dengan nelayan yang tidak selalu dapat
melaut pada musim tertentu karena cuaca atau hasil tangkapan yang kurang baik. Kondisi tersebut menyebabkan mereka harus menganggur sampai musim kerja kembali normal. Masalah pengangguran juga selalu menjadi sulit untuk dipecahkan di setiap negara karena populasi terus bertambah setiap tahun. Hal ini akan menyebabkan semakin banyak orang mencari pekerjaan dan juga meningkatkan angkatan kerja. Jika angkatan kerja tidak dapat menempatkan pekerjaannya, maka mereka dianggap penganggur. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pengangguran ini dengan melihat tingkat pengangguran. Sedangkan kemiskinan sendiri itu merupakan seseorang yang tidak memiliki cukup harta dan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehidupnya sehari-hari. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan minimal yang mendasar demi kelayakan hidup. Selanjutnya, kemiskinan juga digambarkan sebagai situasi yang berada di bawah batas nilai standar kebutuhan minimum, baik dalam hal pangan maupun non-pangan. Kemiskinan merupakan sebuah isu fundamental karena menyangkut pemenuhan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan dan merupakan masalah yang bersifat global dihadapi oleh banyak negara. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan dan keterbatasan aset yang dimiliki seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga terkait dengan keterbatasnya lapangan pekerjaan dan umumnya mereka yang digolongkan sebagai miskin tidak mempunyai pekerjaan serta seringkali memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang mendukung, yang menjadi penanda kemiskinan yang biasa digunakan seperti tingkat upah dan pendapatan masyarakat. Selain itu, pola konsumsi, angka kematian balita, cakupan imunisasi, kondisi gizi anak, tingkat kelahiran, risiko kematian ibu saat melahirkan, dan juga angka harapan hidup juga termasuk dalam penanda kemiskinan. Selain itu, partisipasi anak dalam pendidikan dasar, alokasi anggaran pemerintah untuk kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan pangan yang mencukupi, serta akses terhadap air bersih. Nah, masalah kemiskinan bukan hanya fenomena yang dialami negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara yang maju tak sanggup lepas dari isu ini. Perbedaan utama yang terdapat pada seberapa besar relevansi kemiskinan serta kompleksitas dalam mengulanginya, yang dipengaruhi oleh besaran wilayah dan populasi suatu negara. Semakin tinggi tingkat kemiskinan ini, maka semakin sukar untuk mengatasinya. Di sisi lain, ketidakmerataan pembangunan juga memicu perubahan sosial yang signifikan. Penduduk yang tinggal di daerah yang lebih maju seringkali memiliki peluang yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, serta mendapatkan berbagai layanan yang tidak tersedia di wilayah terpencil. Sebaliknya, komunitas di daerah kurang berkembang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang akan sulit untuk diputus. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak memperoleh akses yang setara terhadap berbagai sumber daya dan peluang yang tersedia. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai upaya pendidikan Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan Islam sendiri adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi individu agar memiliki akhlak, karakter, dan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Proses pendidikan ini tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan spiritualitas yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang lebih baik. Dengan kemampuan tersebut, peluang untuk memperoleh pekerjaan akan layak juga semakin besar. Peningkatan kualitas tenaga kerja akan berdampak
pada peningkatnya produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Beberapa upayanya yang dapat dilakukan, yang pertama, menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu membuka lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, angka pengangguran dapat ditekan sehingga masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan. Dan yang kedua, memperluas pemerataan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tinggi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerataan pendidikan dapat dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik yang memadai, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemberian akses permodalan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat membantu mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya penghasilan yang lebih baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, usaha yang berkembang juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Pelatihan ini dapat membantu individu memperoleh kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun dunia usaha sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri menjadi lebih besar. Yang keempat, pemberantasan korupsi secara konsisten. Korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pemedian kualitas pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat seringkali tidak tersalurkan secara optimal akibat praktik korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas agar anggaran negara dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai upaya pendidikan Islam dalam menanggulangi pengangguran. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah pengangguran yang terdidik. Salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau pelajar yang tentang makna karir yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa ataupun pelajar lainnya biasa diajak untuk menganggap pekerjaan bergengsi sebagai pekerjaan yang bernilai. Mereka dibimbing untuk memahami bahwa setiap pekerjaan yang halal memiliki nilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain serta masyarakat. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yang pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis. Kemampuan berpikir rasional dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa keberhasilan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui usaha, kesabaran, dan ketekunan. Untuk itu, peserta didik perlu dilatih agar terbiasa belajar sedikit demi sedikit secara teratur, menguasai keterampilan tertentu, serta memiliki semangat untuk terus berkembang. Yang kedua, melalui pengamatan sosial dan pengalaman empiris. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memahami realitas kehidupan melalui pengamatan dan pengalaman yang nyata. Seorang muslim tidak hanya menerima informasi atau tradisi secara langsung tanpa pertimbangan, tapi juga dituntut untuk berpikir kritis dan melakukan evaluasi berdasarkan fakta yang ada. Dengan membiasakan diri mengamati kondisi sosial di sekitarnya, peserta didik akan lebih peka terhadap berbagai peluang, tantangan, dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan maupun karirnya nanti. Yang ketiga, melalui pemahaman terhadap hukum sebab akibat dalam kehidupan.
Islam mengajarkan bahwa setiap hasil memiliki proses dan setiap tujuan membutuhkan usaha. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami keberhasilan tidak diperoleh begitu saja, melainkan harus diraih dengan usaha dan kerja keras. Perencanaan yang baik dan tindakan yang nyata, pemahaman terhadap prinsip akibat ini akan menumbuhkan sikap optimis, produktif, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan atau hambatan. Dan yang keempat, melalui keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah, sedangkan wahyu menjadi pedoman moral yang mengarahkan manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Dengan keseimbangan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan intelektual tanpa kehilangan nilai-nilai etika dan spiritual dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, melalui pembentukan kebiasaan untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam juga membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan usaha mereka sendiri, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Pembiasaan ini akan membentuk rasa percaya diri, kemampuan memecahkan masalah, serta tanggung jawab terhadap setiap pilihan yang diambil. Sikap mandiri tersebut menjadi bekal yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dan pembahasan saya yang terakhir yaitu mengenai upaya menanggulangi pengangguran, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan melalui pendidikan non-formal yang memanfaatkan potensi daerah setempat. Program ini memberikan bekal berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada masyarakat agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Potensi lokal yang dimiliki suatu daerah seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, ataupun kerajinan maupun sumber daya lainnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan usaha yang produktif. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar itu, masyarakat tidak hanya mampu menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah dari potensi yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, lebih dari itu, kewirausahaan tidak hanya menjadi cara untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga dapat membuka peluang kerja baru. Masyarakat yang berhasil membangun usaha dapat membuka peluang kerja bagi orang lain sehingga membantu untuk mengurangi angka pengangguran di lingkungannya. Selain itu, keterampilan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yaitu kemampuan berpikir kreatif atau biasa disebut dengan pendidikan kreatif. Nah, pendidikan kreatif ini merupakan kemampuan dalam menciptakan gagasan, melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, serta menemukan cara penyelesaian yang baru. Nah, pendidikan kreatif memberikan ruang baru bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, serta mengembangkan kemampuan inovatif sejak usia dini. Melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang aktif dan partisipatif, siswa didorong untuk menemukan solusi terhadap masalahnya, mengembangkan pendapat, dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat. Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif ini sangat penting karena dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan di masa depan, termasuk dalam menciptakan peluang usaha, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mengembangkan pendidikan yang kreatif dan berpusat pada peserta didik, sekolah dapat membantu menciptakan generasi yang lebih mandiri, inovatif, serta mampu memberdayakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya melalui berbagai solusi yang produktif dan berkelanjutan. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan saya bahwa pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah sosial yang saling berkaitan. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu solusi penting karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini, pendidikan Islam berperan dalam membentuk individu yang berkarakter, mandiri, dan memiliki keterampilan yang memadai. Melalui pembinaan spiritual
pendidikan kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan kerja. Peserta didik didorong menjadi pribadi yang produktif, serta memahami bahwa kerja merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal dapat membantu mengurangi pengangguran dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan praktis. Masyarakat mampu menciptakan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang ekonomi yang baru. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai apa yang sudah saya presentasikan dengan tema pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.